Halo teman-teman perawat, apa kabarnya? Baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang keperawatan bencana pada anak. Dampak bencana pada anak itu bisa dampaknya secara psikis atau psikologis. Kemudian yang kedua dampak secara fisik. Kalau dampak secara psikologis ini adalah perasaan takut, perasaan sedih, perasaan kehilangan ya. Kenapa dia bisa sedih, bisa takut? Karena dia kehilangan tempat tinggal bisa jadi. Kemudian dia bisa kehilangan orang tuanya, kehilangan teman-teman sebayanya, kehilangan mainannya dan banyak lagi yang lain. Kalau dampak secara fisik adalah dampak terhadap tubuh anak itu sendiri. Bisa berupa penyakit seperti diare, ispa, atau penyakit-penyakit yang lain, dan juga bisa berupa luka pada tubuhnya atau bisa bahkan sampai kematian pada anak itu sendiri. Karakteristik anak dan bencana. Kalau kita lihat, anak itu mempunyai ciri-ciri fisik yang pertama ya. Kemudian anak itu juga mempunyai perkembangan sistem imun tersendiri. Kita bahas yang pertama adalah ciri-ciri fisik pada anak. Kalau fisik pada anak ya, lihat aja tinggi badannya. Tingginya itu lebih rendah atau lebih pendek dibandingkan dengan orang yang dewasa. Kemudian apalagi fungsi tubuh anak itu sendiri belum matang, gitu ya. Fungsi fisiknya belum matang, fungsi organ-organnya belum matang. Kemudian ini menyebabkan anak sulit untuk melindungi diri apabila terjadi bencana. Kemudian anak itu juga masih sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Contohnya ya, anak-anak usia 6 tahun ke bawah itu belum mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan secara baik. Sehingga karena ciri fisik ini, kita sebagai orang dewasa itu kadang nggak ngerti apa sih keluhannya gitu ya. Apa sih yang dia sakit yang dia alami, sehingga itu menyebabkan penanganan terhadap anak itu menjadi terlambat. Kemudian perkembangan sistem imun di dalam tubuh anak itu juga belum sempurna, sehingga ini menyebabkan anak itu mudah sekali terkena penyakit. Contoh penyakit diare, penyakit ispa atau penyakit yang lainnya. Kemudian kebutuhan dasar anak saat bencana itu apa sih? Kalau kebutuhan dasar yang pertama pasti kebutuhan makan, minum, air ya, air bersih atau air susu ya untuk anak-anak. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan tempat tinggal. Kemudian tempat tinggalnya kalau bencana tentunya tempat pengungsian ya, membutuhkan tempat pengungsian yang layak untuk anak-anak. Kemudian sanitasi lingkungannya juga diharapkan yang bersih. Kemudian selain itu apa? Anak-anak karena masih kecil dia butuh perlindungan fisiknya, butuh perlindungan psikologisnya. Dari siapa? Dari orang tuanya kalau ada, kemudian dari keluarganya yang lain, dari orang-orang yang terdekat atau pengasuhnya. Keperawatan yang bencana yang diharapkan untuk anak-anak adalah, jadi anak-anak yang mengalami bencana itu perlu pertama adalah perlindungan hidup dan hak-hak anak. Jadi anak di tempat pengungsian itu butuh perlindungan ya. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah perlu dukungan pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang diharapkan pada anak-anak dengan bencana adalah menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, melindungi anak-anak agar tidak sakit, kemudian mampu memahami dunia anak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi
orang dewasa yang ada di sekitarnya, tenaga kesehatan yang ada di sekitar anak itu harus memahami tumbuh kembang pada anak. Anak usia 5 tahun itu dia bermainnya seperti apa ya? Pertumbuhannya seperti apa? Perkembangannya seperti apa? Itu harus dipahami oleh tenaga kesehatan maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak apabila mengalami bencana itu stres ya. Stresnya melebihi orang dewasa. Orang dewasa aja stres ya kalau ada bencana, apalagi anak-anak gitu ya. Stres pada anak itu sebenarnya normal apa enggak sih? Normal, itu adalah kondisi yang normal. Tetapi kita seorang perawat, seorang tenaga kesehatan, orang tua yang ada di sekelilingnya itu harus paham apakah anak ini mengalami stres atau enggak sih, dan bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi atau memberikan perlindungan pada anak-anak yang sedang mengalami stres. Gejala-gejala stres pada anak itu apa saja sih? Gejala somatik. Gejala somatik ini berarti gejala yang dirasakan oleh tubuh si anak. Kemudian gejala mental atau pikiran. Kemudian gejala stres atau dari tingkah lakunya. Kalau gejala somatik itu apa? Jadi anak itu tubuhnya atau badannya bisa sakit. Yang dia ngeluh sakit kepala lah, yang dia mengeluh mual, muntah, kemudian gemetar, kesemutan, dan itu ciri-ciri somatik atau yang ada di dalam tubuh si anak. Kemudian ada juga gejala mental. Jadi stres ini diaplikasikan atau ditunjukkan dengan gejala mental atau pikiran. Jadi anak itu takut yang berlebihan, kemudian gelisah, kemudian sulit tidur, mungkin dia bisa marah-marah, perasaan bersalah, bingung, kehilangan daya ingat sementara, dan tidak dapat memutuskan. Jadi anak-anak juga bisa mengalami gejala stres seperti gejala mental tadi ya. Kemudian reaksi stres juga bisa dilihat dari gejala tingkah lakunya. Jadi anak itu bisa rewel, bisa ngamuk terus, nangis terus ya. Kemudian mungkin yang tadinya ceria jadinya dia menyendiri atau isolasi sosial, dia nggak mau kumpul-kumpul dengan orang lain. Bisa jadi dia malah males makan, nggak mau makan. Atau ada juga yang sebaliknya, semakin dia stres dia makannya malah lebih banyak gitu ya. Jadi itu tadi reaksi stres pada anak. Solusinya gimana sih kalau ada anak yang mengalami reaksi stres ini? Yang pertama adalah kita sebagai tenaga kesehatan atau orang tua yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di sekitarnya harus paham bahwa anak ini sedang mengalami reaksi stres atau mengalami gejala stres. Yang kedua apa? Memberi dukungan atau sokongan kepada keluarga atau pengasuh untuk bisa membantu anak yang dalam kondisi stres itu. Kemudian yang ketiga, menjelaskan fakta bencana kepada anak. Jadi walaupun itu anak masih kecil, tapi kita jelaskan bahwa misalnya gini, Dek, kita ini sekarang sedang mengungsi, jadi kita tidurnya rame-rame dengan orang lain. Kenapa kita tidur di sini? Karena rumah kita sudah kena banjir sehingga rumah kita hanyut, rumah kita hancur. Jadi untuk sementara kita di sini dulu ya, Dek ya. Kita bareng-bareng ya boboknya sama orang lain. Adek jangan rewel, kalau ada apa-apa bisa ngomong ke ibu, minta tolong ke ibu. Jadi kondisi-kondisi yang seperti ini harus kita jelaskan kepada anak gitu ya. Kemudian mendukung anak sehingga mereka mampu melakukan kegiatan rutin. Jadi misal kalau anak-anak yang usia prasekolah atau usia sekolah, biasanya kalau belum terjadi bencana mereka pagi-pagi bangun, kemudian mereka berangkat ke sekolah misalnya,
Nah, itu harus kita ciptakan juga suasana seperti itu. Jadi semampu mungkin, sebisa mungkin kita, perawat atau orang-orang yang ada di sekitar anak itu menciptakan suasana bermain, menciptakan suasana sekolah gitu. Walaupun mungkin sekolahnya nggak bisa ke sekolah yang dahulu karena mungkin sekolahnya sedang hancur atau sedang tertimpa bencana tadi, bisa dibuat misalnya tempat darurat, tempat belajar darurat. Setelah pulang sekolah, biasanya mereka bermain dengan teman-temannya. Nah, kita ciptakan suasana bermain dengan teman-teman sebaya. Jadi kita upayakan kegiatan yang biasa anak-anak lakukan sebelum terjadi bencana, pada saat bencana itu kita upayakan untuk anak-anak tetap berkegiatan seperti biasa. Kemudian yang kelima apa? Berbagi perasaan, pengalaman, dan membantu agar mudah mengungkapkan perasaan. Jadi anak-anak itu walaupun dia masih kecil, kita upayakan untuk bisa ngobrol dengan anak. Apa sih yang dia rasakan? Apa sih yang dia keluhkan gitu ya. Biasanya anak-anak itu lebih mudah untuk mengungkapkan perasaannya dengan orang terdekatnya. Bisa dengan ibunya, ayahnya, kakaknya, atau dengan keluarga dekatnya gitu ya. Kemudian menyiapkan lingkungan bermain dan aktivitas. Jangan lupa dunia anak adalah dunia bermain. Jadi ciptakanlah suasana bermain. Karena dengan bermain itu anak-anak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia bisa bersosialisasi dengan orang lain sehingga stres yang dia alami bisa teralihkan dengan dia bermain bersama teman-teman sebaya. Itu tadi materi tentang perawatan bencana pada anak.